Shalom Permata. Hari ini kita akan mulai PA kita yaitu bertema persembahan atau kolekte. Nah, teman-teman boleh siapkan dulu semuanya yang kita butuhkan, baik mau tempat duduk kita, persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga semuanya akan terkontrol lebih baik lagi. Nah, teman-teman jangan lupa juga siapkan buku PA kita dan Alkitab. PA kita hari ini bertemakan Kerina Sinal Salib Rehna Ibas Hibatanari. Tujuannya adalah ngatusi puji-pujin Daud Sueras teks. Si kedua ngakukan maka Kerina Sinasalit Reh Ibas Dibata Ulu Sinasana. Sebelum kita mau mulai ibadah kita akan siapkan hati, kita akan bernyanyi bersama. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau berkati juga pembawa firman kami Tuhan, supaya Engkau berikan mereka dia hikmat dan kesabaran dalam menaburkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan, hanya di nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, satu lagu lagi kita akan sampaikan pujian kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus berkat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat nantinya kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, supaya firman yang kami sampaikan dapat nantinya dimengerti oleh teman-teman kami Permata Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami datang melalui suatu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bahan PA kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Kronika 20 siwah ayat 10 sah 10 pitu. Sada Kronika 20 siwah ayat 10 sah 10 pitu. Daud muji di bata. I adep-adepen kerina perpulungan ipuji Daud Tuhan nina. Tuhan di bata nu nini kami Jakub, terpujilah kam asalalap serasa lalap. Kam kap simbelin, kam kap si terberita, kam kap si termulia, kam kap si mahulina dengan kam kap si mada kuasa. Kerina langit resdoni, kam si madasa, kam kap raja pemerintah ibabo kerinana. Kerina erta-erta ras kebayakan rehen ibas kam naringe, kam merentah kerinana alu kuasa ras gegehndu. Janah kam ngasup erbahan kala jadi simbelin dengan erkuasa. Genduari o di bata kami, ikatakan kami bujur menbandu dengan ipuji kami gelarandu si mulia. Sebab bangsaku ras aku tuhu-tuhu langasup mereman bandu, sebab kerina ialokan kami ibas kam naringe. Janah kami ngulih kenca ngenca menbandu kai si inggo ibre kenduman kami. Ia tehdu maka ibentasi kami geluh kami, bagi kalak perlajang ras pertandang bali ras nini-nini kami. Wari-wari kami lepas bagi awih dengan lalit pengarapan kami. O Tuhan di bata kami, enggo ipepulung kami erta enda kerina guna manjakkan rumah pertoton guna kemuliaan gelar dusi badia, tapi kerina ereh ibas kam nari dengan kam ngaempuna kerina. Kutah maka kam singuji pusuh peraten dengan meriah ia kap duras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur, meriah ukurku merekenca enda kerina menbandu. Janah kuidah kuga bangsandu, si enggo pulung ijenda alu meriah ukur maba persembahan menbandu. Ya, shalom menbanta kerina. Ya, teman-teman Permata, jape kamringan harapan kami lid ibas kejuajuahan. Maka ibas kesempatan enda tema sisah menbanta maka kerina sina salid rehna ibas di batanari. Jadi adik kerina sina salid rehna ibas di batanari berarti kegeluhenta, hartata, keluarga, kesehatan rehna ibas di batanari. Si jadi penungkunan genduari maka apakah kesusahan rehna ibas di batanari? Ya. Tentuna kesusahan silit labo rehna ibas di batanari. Ani barenda artoto kita nintaman Tuhan kami punya masalah yang besar. Tapi mulai genduari harus diganti menjadi Tuhan, ketika kami mempunyai masalah yang besar, kami yakin bahwa kami mempunyai Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami.
Jadi ketika kita punya masalah yang besar, ketika kita mempunyai beban yang besar, ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Nah, teman-teman Permata, di dalam kesempatan kali ini kita bercerita tentang Daud memuji Tuhan. Nah, jika kita berbicara tentang keinginan Daud dalam membangun rumah doa, inisiatif ini sebenarnya di dalam penyembahan Daud ada kerinduan hati. Ada kerinduan untuk membangun rumah doa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan tangan Daud untuk mendirikan rumah tersebut. Tetapi yang mendirikan rumah tersebut adalah anaknya, Salomo. Nah, surah-surah la bolang ate Tuhan, tapi la bekas tan Daud si membangun rumah Jadi, apakah Daud ngadi? Apakah Daud ngadi adi ilarang Tuhan? Apakah Daud ngadi nahkan surah-surana guna membangun rumah pertoton Tentunya lang. Tapi Raja Daud si Tuhuna luar biasa, ya. Tugasnya lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan anaknya si Salomo. Nah, kai si bangun Raja Daud Pak Sasie, maka Raja Daud membangun persiapan pembangunan rumah pertoton. Persiapan, segala persiapan dia yang melakukan begitu. Nah, Daud juga membangun semangat berdoa di dalam keluarganya, semangat di dalam menyembah Tuhan, dalam bangsanya, dalam puji-pujiannya man Tuhan. Nah, dari segi dana, Daud menggalang banyak persembahan. Dari ide, keinginan Daud menggagas supaya mengarahkan keinginannya dalam membangun rumah pertoton ini tadi. Nah, dari segi semangat, dari segi iman, karakter yang menyembah, maka sebelum membangun rumah pertoton secara fisik, Daud membangun rumah pertoton yang hidup. Daud membangun rumah doa yang hidup dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang dibangun oleh Raja Daud. Nah, kerina sinasalit rahna ibas di Batanari. Maka pembangunan rumah pertoton labo mengatakan bahwa di Bata dikungkung dalam sebuah rumah yang dibangun oleh manusia. Tapi ini berarti bahwa lambang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di dalam rumah pertoton endendai. Nah, teman-teman Permata, dalam kesempatan ini ada 3 alasan Daud dalam menaikkan puji-pujinya kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Daud memuji Allah. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Karena kemahakuasaannya, karena kehebatannya, karena kemuliaannya, kini bisanna, kini ulinna, mankrina tinepana, baik di dalam bangsanya, baik itu di dalam pribadi Daud sendiri, igezap kena bahwa Tuhan maha di dalam kehidupannya. Tuhan ialah yang maha kuasa. Dia merasa bahwa Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidupnya, begitu. Nah, itulah yang dirasakan Daud pada saat itu. Di dalam bangsanya, di dalam perjalanan sejarah bangsanya, di dalam iman, dan di dalam perjalanan semua kehidupan pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu patut dipuji karena memang Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Yang kedua adalah Daud memuji Tuhan sebab dia mengenal siapa Tuhan itu.
Dapat kita lihat di dalam ayat 14 sampai dengan 16. Nah, dia mengenal siapa Tuhan itu, begitu. Jadi, dia sadar siapa Tuhan itu, dan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan Raja Daud ini tadi. Jadi dia merasa dia itu kecil, dia merasa dia itu sebenarnya tidak berharga begitu. Tapi Tuhan tetap menyertai Raja Daud. Nah, dalam pemikiran Raja Daud, Tuhan kepeken simadasa kerinana. Apapun yang dipunya oleh Daud itu sendiri, dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan, maka apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Nah, dan oleh sebab itu Raja Daud membangun rumah pertoton pada saat itu. Bukan berarti rumah pertoton itu dibangun untuk mengurung Tuhan di dalamnya, bukan. Tetapi karena Tuhan yang empunya segalanya, Tuhan yang memberikan kepada Daud, dan oleh sebab itu Daud mengembalikannya kepada Tuhan melalui rumah pertoton ini tadi. Nah, Tuhan libatkan Raja Daud untuk tetap rendah hati pada saat itu. Dan untuk yang ketiga, Daud berdoa untuk masa depan bangsa Israel. Masa depan kesusurenan, masa depan kerajaannya dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Nah, keikhlasan supaya menjadi pondasi untuk menyembah Tuhan. Itulah yang dipikirkan Daud pada saat itu. Kita diajari untuk tulus dalam memberikan persembahan dengan sukarela. Kenapa? Karena pada saat kita memberi dengan keterpaksaan, dengan keterbatasan, ini sungguh menyimpang dari penyembahan itu sendiri. Nah, jadi Tuhan berkata, Dia akan menguji hati orang yang menyembah Tuhan, dan Dia juga menguji setiap orang yang percaya padanya pada saat itu. Nah, adibasa karona nina pusuh si mekeruh biar kel kena goncangan. Pusuh si mekeruh biar kel kena goncangan. Sebab adilit goncangan idah mekeruhna. Ketika punya goncangan terlihat kotor begitu. Nah, tapi ketika air itu bersih, maka ketika digoncang pasti air itu tetap bersih. Tidak ada hal-hal yang jorok di dalamnya begitu. Nah, jadi teman-teman permata, kerina sinasalit rahna ibas di batanari. Nah, kerina go iberikan Tuhan membanta, semua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita harus kita kembalikan kepada Tuhan begitu. Melalui apa? Melalui pelayanan, melalui persembahan, melalui puji-pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita untuk mengembalikannya kepada Tuhan? Bagaimana cara kita untuk mengembalikannya kepada yang memberikan itu kepada kita? Dengan cara memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ini bentuknya bermacam-macam. Ada melalui puji-pujian, ada melalui persembahan kolekte, ada memberi persembahan dirinya untuk melayani Tuhan, dan segala macamnya gitu ya. Nah, ketika kita memberikan persembahan itu, terkadang memang banyak orang yang tidak suka gitu ya. Ketika kita melayani, mungkin banyak orang yang berkomentar begitu. Ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ternyata ada juga yang tidak suka terhadap apa yang kita lakukan begitu. Tapi yakinlah teman-teman permata, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita sukacita melalui apa yang telah kita kembalikan untuk Tuhan.
Janganlah jemu-jemu dalam melayani dan memberikan persembahan bagi Tuhan, karena Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Apapun yang terjadi, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi, membantu teman-teman permata, simbrekan persembahan, baik itu persembahan puji-pujian, persembahan kolekte, persembahan pelayanan, ulah kita jungut-jungut, ulah kita merasa mungkin terlalu besar begitu. Jangan, tetapi mari simbrekan diri taman Tuhan, segelahna Tuhan tetap masuk kita. Tuhan si masuk ke tanah, mari ras kita artoto kita. Tuhan, inilah kami Bapa, dengan segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami Bapa, di dalam pelayanan kami, di dalam persembahan kami, apapun yang kami lakukan, supaya seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Bapa dalam sorga, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada kakak detasar kami yang sudah membawakan firman. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Come Cymbeline. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita ulangin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan sebagian dari persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita, kita angkat pujian. Isekin kami anda o Bapa. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Laboban gegat kami, oh Bapa.
syafaat kita. Sebelum kita mulai doa syafaat kita, Akan bernyanyi Bapa Surgawi. Kita naikkan pujian kita, Bapa Surgawi. Kita ambil sikap kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, kita tetap bernyanyi. Bapa Surgawi, ajarku mengenang betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Untuk doa persembahan dan doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga ke penghujung PA Permata kami hari ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati PA kami pada hari ini, biarlah PA kami ini sangat membantu kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa dalam sorga, tadi kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan Bapa menjadi persembahan yang harum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Bapa dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, dan berikan mereka kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup yang mereka alami. Bapa dalam sorga, begitu juga dengan teman-teman kami yang mengikuti PA Permata pada hari ini Bapa, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka Bapa, berkati perkuliahan mereka, sekolahan mereka, kiranya Tuhan juga yang memberkati aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan Bapa. Bapa dalam sorga, begitu juga dengan kebaktian kami untuk besok Bapa, kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menyertai, berkati juga petugas-petugas ya Bapa, kiranya biarlah petugas yang besok melayani, kiranya tetap setia dalam melayani Tuhan. Bapa dalam sorga, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan segala kesalahan yang kami perbuat supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dan marilah kita berdoa seperti yang diajar Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bahasa Karo. Mari kita ucapkan. Bapa kami sini surga, gelar ribu bariamin, rahmin kinarazandu, salamin pratendu ibas doanya bagi di surga. Memberikan kami akan cukup ibas waris endah-endah. Lalu salah kami, bagi dalam kami salah kalah kepada kami. Walamin kami bawa kamu kuas percobaan, tapi ulangilah kami bersilat nari. Sebab kamu kami semua kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. terima kasih kepada datasar kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkatkan satu pujian lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan.